Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Di video kali ini Andrew mau bahas indikator-indikator standar terbaik ya yang ada di MetaTrader ya. Akan membahas indikator-indikator standar terbaik yang ada di MetaTrader 4 ya. Endo tulis dulu ya. Nah sekarang teman-teman lihat ya, sekarang Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4. Ini Andrew menggunakan broker Olimtrade ya. Ini akun real ya, jadi bukan akun demo. Dan Andrew sedang memantau market Australian Dollar USD time frame 5 menit ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ini live ya, jadi bukan demo. Di sini teman-teman bisa lihat Andrew punya account itu real, ada equity 33.935 US dollar dengan leverage 1:500 ya. Nah, sekarang seperti tadi Andrew di awal sudah bilang, Andrew akan membahas indikator-indikator standar yang Andrew kategorikan terbaik lah ya. Jadi terbaik ini dalam arti kata yang Andrew sering pakai, dan juga sekali lagi ini bersifat subjektif ya, karena ini berdasarkan penilaian dari Andrew pribadi, istilahnya terbaik versi profit training gitu ya. Nah, jadi kita mulai aja. Yang pertama, jadi buat teman-teman yang belum tahu, cara keluarin indikator standar itu mudah sekali. Jadi yang pertama adalah masuk ke insert, lalu ke indikator, lalu ke trend. Ya, di sini sebenarnya sudah ada indikatornya, tapi kita akan lihat dari trendnya. Jadi indikator itu dibagi menjadi 4 jenis. Ada yang kategori trend, ada yang kategori osilator, ada yang kategori volume, ada yang kategori Bill Williams ya. Terus terang Andrew juga nggak hafal semua indikator yang ada di MetaTrader ini ya. Jadi Andrew akan bahas dari yang sering Andrew pakai, dan menurut Andrew indikator ini sangat useful buat trader-trader gitu ya. Yang pertama adalah parabolic SAR ya. Nah, ini kita nggak usah apa-apain, kita pakai yang default aja. Jadi seperti ini, hanya warnanya yang rubah dan ketebalannya yang rubah supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. Nah ini adalah parabolic SAR. Oke, jadi yang ditulis dulu yang pertama adalah parabolic SAR ya. Endo sedikit cerita mengenai parabolic SAR ini. Jadi pada tahun 2007, pada saat Andrew baru pertama kali masuk ke dunia trading, percaya nggak percaya teman-teman ya, ini adalah indikator yang pertama kali Andrew pakai, dan Andrew itu pertama trading di market Hang Seng ya. Kenapa indikator ini Andrew bilang sangat-sangat bagus dan Andrew suka ya? Karena pertama begini, penggunaannya sangat simpel ya. Andrew tulis dulu ya. Pertama, cara menggunakan sangat mudah dan simple ya. Kenapa Andrew bisa bilang sangat mudah dan simple? Nah, kenapa Andrew bilang sangat mudah dan simple? Itu karena cara bacanya juga sangat-sangat mudah. Yang pertama adalah apabila ya titik-titik berada di bawah, artinya market cenderung bullish. Oke. Nah, Andrew ini sambil nulis ya, jadi harap maklum kalau Andrew jelasinnya pelan-pelan ya. Nah, kebalikannya apabila titik-titik
ya, atau dotnya, titik-titik berada di atas chart, artinya market cenderung bearish ya. Jadi sangat mudah ya. Nah, kapan kita buy? Nah, kita buy apabila titik-titiknya pindah dari bawah, dari atas ya, dari atas ke bawah. Oke. Nah, ini contohnya nih. Titik-titik yang pindah dari atas pindah ke bawah ya, ini contohnya nih. Ya, ini ada satu contoh di sini ya. Jadi di sini dia pindah dari atas pindah ke bawah. Jadi di sini kita buy, hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, Andrew lanjutin untuk ininya, tulisannya. Lalu kapan kita sell? Ya, kita sell apabila titiknya pindah dari bawah ke atas. Ya, contoh lagi nih. Ya, contoh. Titik-titiknya pindah dari bawah ke atas, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ya. Jadi titik-titiknya pindah dari bawah ke atas, itu cenderung marketnya akan turun. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah parabolic SAR yang sangat-sangat indikator standar parabolic SAR yang sangat-sangat menurut Andrew sangat-sangat bagus, yang teman-teman pemula wajib tahu, wajib cara pakainya. Nah, kelebihannya adalah ya, kelebihannya yang ditulis titik-titiknya bisa berlaku sebagai stop loss. Nah, contohnya gimana? Aduh, ini ada typo, maaf ya. Soalnya Andrew nerangin sambil nulis nih. Kelebihan. Nah, ya. Kelebihannya adalah titik-titiknya bisa berlaku sebagai stop loss. Contoh, sekarang kan ini ada di sini nih. Ya, ini bisa kita jadikan stop loss. Nah, ini ya. Ini kita bisa jadikan stop loss ya di 0.73706. Jadi ini kita bisa jadikan stop loss, atau contohnya titik-titik yang sudah lewat yang ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini juga bisa dijadikan stop loss nih. Kita taruh garis di sini ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah indikator standar yang menurut Andrew baik dan juga Andrew sering gunakan ya. Sekali lagi ini yang standar ya. Nah, tentunya ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kekurangan. Nah, tidak cocok dipakai pada saat market sideways. Nah, artinya kalau market lagi flat ini nggak cocok ya. Yang kedua adalah ya, parabolic SAR tidak bisa menentukan take profit. Nah, ini ya. Jadi ini kelebihan dan kekurangannya ya. Dan juga parabolic SAR nggak bisa menentukan tren ya. Tidak bisa menentukan tren. Nah, tren juga nggak bisa ya. Jadi ini biasa untuk scalping ya, dan juga parabolic SAR ya tidak bisa menentukan support dan resistance. Jadi ini adalah penilaian atau komen ya, atau review lah indikator parabolic SAR yang standar menurut Andrew ya. Kita lanjut ke indikator kedua, oke.
Nah, indikator kedua yang Andrew mau bahas adalah pertama kita masuk ke insert ya. Tadi kita masuk ke indikator lalu ke trend ya. Parabolic SAR. Nah, kalau yang Andrew nggak bahas berarti bukan jelek juga ya, tetapi artinya indikator tersebut biasa-biasa aja gitu ya. Itu sekali lagi itu menurut Andrew ya. Jadi bukannya indikator ini jelek atau indikator ini nggak bagus. Itu sangat-sangat subjektif sekali. Sekali lagi ini menurut penilaian dari Andrew. Oke. Nah, Andrew hapus dulu ya. Andrew hapus dulu indikatornya. Jadi cara ngapusnya gini. Oke, sudah hapus ya. Nah, indikator selanjutnya yang Andrew mau bahas adalah indikator yang ini ya. Bollinger Band. Nah, ya. Bollinger Band. Oke. Nah, Bollinger. Mungkin teman-teman nggak kelihatan kali di ini ya. Udah tabelin dulu ya Bollinger Band. Oke. Nah, seperti ini. Jadi indikator ini adalah indikator yang apa ya? Seperti membuat channel gitu ya. Jadi dia membuat channel. Indikator ini oke, Andrew tulis dulu ya. Bollinger spellingnya salah nggak nih? Aduh, cek dulu ya. Bollinger Band, oke udah benar ya. Nah, Bollinger Band, oke ya. Jadi cara menggunakannya juga ini sangat-sangat subjektif ya. Jadi bisa juga kalau jadi gini, Bollinger Band itu terdiri atas upper band, middle band sama lower band ya. Jadi yang middle band ini sebenarnya sama seperti dengan moving average ya. Jadi cara menggunakannya apabila oke, Andrew tulis aja ya cara menggunakannya. Cara menggunakan juga tergolong simple ya. Apabila jadi ini rulesnya atau logiknya ya. Jadi apabila chart ya, atau yang dulu sebutnya candlestick lah ya, ya tembus artinya market cenderung bullish ya. Lalu yang selanjutnya apabila candlestick tembus middle ke bawah. Nah, ini ke atas nih. Bawah artinya cenderung bearish. Nah, jadi ini ya logik atau sederhananya begini ya. Jadi kalau harga dia menembus ke middle band yang ini, dia menembus ke atas, artinya cenderung harga itu akan bullish ke atas ya. Kalau dia seperti ini ya, contoh seperti ini ya, dia tembus ke bawah, nah dia cenderung marketnya bearish. Nah, lalu rule selanjutnya adalah apabila ya candlestick di atas upper band ya, maka market atau harga lah ya, harga akan cenderung berbalik ke dalam ya. Artinya itu namanya overbought ya. Lalu apabila candlestick ya di bawah
lower band, maka harga akan cenderung berbalik ke atas, artinya oversold ya. Jadi ini ya. Nah, jadi ini ya maksud Andrew ya. Jadi misalnya teman-teman lihat ya, contohnya ini Andrew hapus dulu supaya nggak bingung. Nah, ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau dia berada di atas dari upper band, maka harga sebenarnya dia cenderung akan berbalik ke dalam. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan kondisi seperti ini, nah teman-teman boleh lakukan open sell di sini ya. Jadi teman-teman lakukan open sell di sini sehingga begitu dia turun teman-teman bisa mendapatkan profit. Nah, sebaliknya apabila harga tembus ke bawah seperti ini ya, contoh yang di sini ya, maka tadi rumusnya adalah harga akan cenderung berbalik ke dalam, ke atas. Jadi teman-teman kalau ketemu harga seperti ini, teman-teman boleh melakukan open buy. Jadi begitu harga naik, nah teman-teman bisa mendapatkan profit di sini. Ya, jadi itu adalah mengenai Bollinger Band, ya, Bollinger Band yang standar ya. Nah, untuk middle band, ya, bisa dijadikan take profit. Baik itu nanti teman-teman buy di bawah atau sell di atas, itu bisa dijadikan take profit ya. Teman-teman tinggal lihat aja begini. Nah, seperti ini ya. Ya, yang kedua adalah ya, kita akan bahas kelebihannya ya. Kelebihan ya dari ini kelebihannya udah nih, Andrew udah tulis. Jadi kelebihannya. Lalu kekurangannya ya, sering terjadi false signal ya. Ini sering banget terjadi nih. Jadi Bollinger Band ini harus digabungkan dengan indikator lain. Yang selanjutnya adalah tidak bisa berdiri sendiri. Jadi indikator ini menurut Andrew nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada indikator lain pendukung yang bisa membuat dia lebih lengkap gitu ya. Nah, jadi ini ya menurut Andrew Bollinger Band ya. Kita langsung masuk ke indikator ketiga. Oke, Andrew hapus dulu ya. Kita masuk ke indikator ketiga ya. Kita masih di bagian trend ya. Tadi Bollinger Band udah. Yang kedua adalah Ichimoku. Nah, Ichimoku ya. Ini nggak usah diapa-apain nih ya. Aduh, ini nggak kelihatan lagi. Andrew coba rubah dulu deh supaya teman-teman di YouTube bisa kelihatan lebih jelas ya. Ichimoku Andrew rubah tebel aja, agak tebel. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, buat teman-teman yang nggak biasa pasti pusing nih ya. Jadi Ichimoku ini sebenarnya indikator yang sangat-sangat lengkap ya. Yang ketiga Ichimoku ya, Ichimoku Kinko Hyo ya. Ejaannya salah nggak nih? Coba lihat dulu. Ya bener ya, Ichimoku Kinko Hyo, bener ya. Nah, Ichimoku Kinko Hyo ya. Nah, jadi cara menggunakannya, ini cara menggunakannya sangat-sangat banyak sekali rulesnya ya. Jadi yang biasa yang digunakan adalah ya, buy apabila market, jangan sebut market lah, candlestick aja ya, candlestick menembus awan atau cloud ya. Awan ini yang berwarna oranye ya, menembus awan atau cloud ya. Dia menembus ke atas. Nah, menembus ke atas nih.
maka market cenderung bullish. Nah, ini ya. Sell apabila kebalikannya, candlestick ya menembus ke bawah awan atau cloud ya, maka market cenderung bearish. Itu ya. Jadi ini contohnya ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kapan, nah teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau dia menembus ya, nah contohnya seperti ini ya. Dia menembus ya, dari bawah dia tembus ke atas. Ini artinya teman-teman bisa buy di sini. Ya, teman-teman bisa buy di sini dan teman-teman bisa mendapatkan profit. Jadi awan ini juga terbagi atas dua warna ya. Jadi awan atau cloud juga terbagi atas dua warna ya. Warna orange menandakan market bullish. Oke. Warna satu lagi ungu ya, agak abu-abu atau ungu lah. Tapi warna bisa diganti sih. Menandakan market cenderung bearish. Ya. Nah, jadi contoh seperti ini. Jadi kalau dia lagi warna ungu, berarti market ini cenderung bearish. Nah, kalau warna orange seperti ini marketnya cenderung bullish. Warna bisa diganti nggak? Bisa. Nah, misalnya lu mau ganti warna nih, ya. Misalnya lu mau ganti warna, misalnya ganti warna yang oranye itu kita ganti warna hijau misalnya. Lalu yang warna ini tulisannya teasel ya, teasel diganti warna merah, bisa. Nah, seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk melihatnya, ya. Nah, jadi lebih mudah sekali ya. Tentunya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya. Kelebihannya, indikator ini ya sangat lengkap. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa sebagai penentu entry ya, bisa sebagai penentu entry, bisa juga penentu trend ya. Cuma ada kekurangannya, tidak bisa menentukan stop loss dan take profit. Oke. Dan juga kekurangannya adalah sering terjadi false signal dan antara parameter satu dengan yang lain sering berlawanan atau tidak searah. Jadi antara ini kan banyak nih garis-garisnya. Endo baru jelasin mengenai awan ya. Ini kan ada mengenai ini Kijun Sen, ada Tenkan Sen. Jadi dia ada satu kali dia berlawanan gitu ya. Jadi nggak harus sama ya. Jadi ini juga Endo jelasin. Jadi kalau teman-teman mau beli ya, yang garis yang warna merah ini ya, yang garis yang warna merah ini nih, garis itu disebut dengan Tenkan Sen ya, sama dia punya ini Kijun Sen, harus berpotongan. Jadi yang merah ini harus berpotongan ke atas, teman-teman beli. Nah, sementara kalau dia seperti ini ya, yang di sini, nah jadi merahnya itu berpotongan ke bawah ya, itu biasanya market cenderung turun. Jadi teman-teman mesti lihat ya, di mana titik-titik atau di mana garis ya dari Tenkan Sen-nya. Kalau Tenkan Sen ini di atas, teman-teman boleh beli. Apalagi kalau cloud-nya ini berwarna hijau ya. Tadi kan Endo udah ganti dari oranye ganti warna hijau ya.
Jadi itu mesti diperhatikan juga ya. Nah, tentunya ini ada kelebihan juga ya. Kelebihannya adalah Andrew paling suka ya yang nggak punya di indikator lain. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi indikator ini dia bisa memprediksi harga sampai ya, teman-teman bisa lihat sampai 26 candlestick ke depan. Ini kelebihan ya, kelebihan yang sangat-sangat Andrew suka ya. Nah, ini kelebihan yang tidak punya atau kelebihan utama ya. Indikator ini bisa memprediksi ya tren atau harga sampai 26 candlestick ke depan ya. Itu yang nggak punya indikator lain ya. Teman-teman bisa lihat ya, harga kan sekarang ada di sini nih, dia bisa memprediksi sampai 26 candlestick yang ke depan ya. Walaupun memang nggak 100% akurat, tapi dia bisa menggambarkan kira-kira ke depan ini seperti apa gitu loh ya. Kenapa Andrew nggak bilang bisa memprediksi berapa menit, berapa jam? Karena kita kalau pakai time frame 5 menit ya 26 kali 5 ya itu kan tentunya kalau kita ganti yang D1 ya berarti kan 26 hari nih. Kalau kita pakai yang H1 berarti kan 26 jam. Tapi kalau pakai 5 menit ya berarti 5 menit dikali 26 candlestick. Teman-teman tinggal kalikan saja ya. Nah, jadi itu ya, kita udah bahas mengenai Ichimoku. Kita langsung lanjut ke insert ya, indikator. Kita masuk ke trend ya. Nah, indikator moving average dengan standard deviation itu bukan berarti indikatornya jelek atau nggak bagus, tetapi menurut Andrew standar ya, biasa-biasa saja ya. Jadi ini ya indikator, ada berapa? 3 indikator ya. Tapi ini Andrew belum bahas semua karena masih ada indikator ya, teman-teman bisa lihat masih ada indikator yang oscillator, volume sama Billy William ya. Karena Andrew kalau bahas nih akan panjang. Sekarang saja Andrew sudah lihat, Andrew sudah rekam 28 menit. Nah, jadi Andrew akan simpulkan indikator-indikator tren. Nah, ya kategori tren. Nah, kategori tren ya. Part 1 lah, ini part 1 ya. Nah, jadi nanti Andrew akan buatkan yang part 2 yaitu indikator-indikator yang oscillator ya, Andrew akan bahas juga. Nah, ini ya Andrew akan simpen ya, Andrew akan simpen catatannya. Nanti Andrew akan bagikan gratis di dalam channel Telegram Profit Training. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung di dalam channel Profit Training, silakan gabung aja, itu gratis. Teman-teman nanti bisa download catatan ini secara gratis ya. Ya, jadi ini baru kategori trend part 1. Nanti Andrew akan buatkan yang part 2 yang mengenai oscillator ya. Nah, jadi cukup sekian ya Andrew bahas mengenai indikator-indikator standar yang kategori trend ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan materi ini dari awal sampai akhir, silakan ya donasi $10 saja. Lalu Andrew akan kirimkan materinya secara lengkap ya ke email teman-teman ya. Tetapi apabila teman-teman mau materi ini secara gratis, silakan ya, silakan like, comment, subscribe dan share. Andrew akan berikan materi ini setelah teman-teman capture, like, comment, subscribe dan share ya ke email profittraining@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt gratis juga, silakan ya teman-teman yang mau t-shirt gratis silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung ya. Nah, apabila teman-teman belajar hal baru hari ini, Andrew mohon dengan segala kerendahan hati teman-teman like, comment, subscribe dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan Andrew makin semangat memberikan analisa-analisa dan tips-tips yang bagus dan canggih-canggih lainnya ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training lainnya. Apalagi nanti ada part 2 ya mengenai kategori oscillator, makanya subscribe ya. Akhir
Akhir kata, sampai jumpa di video-video profit training lainnya. Salam profits.